Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sedang berada di sebuah gedung, yang mana gedung ini masih dalam proses pembangunan, yang mana kita rencanakan nantinya gedung ini akan kita bangun 2 lantai, dan alhamdulillah kita sudah berhasil untuk membangun lantai dasar atau lantai pertama. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh kaum muslimin dan muhsinin yang sudah menginfakkan hartanya, sudah mewakafkan hartanya kepada kami, menyalurkan wakafnya kepada kami semua. Dan insya Allah amanah yang kaum muslimin sekalian berikan kepada kami akan kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya gedung ini rencananya akan kami proyeksikan sebagai asrama santri putra. Terkhusus adalah santri-santri kami, santri Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair yang sudah tingkat aliyah atau tingkat SMA, yang kurang lebih jumlahnya ada 50 anak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, idza matal insan, apabila seorang manusia itu meninggal, inqata'a anhu 'amaluhu, maka seluruh amalannya akan terputus. Artinya dia tidak akan bisa beramal lagi. Illa min salasatin, kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin, yaitu pengecualiannya yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau kemudian ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi 3 hal ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah sedekah jariyah. Satu amalan yang mana ketika kita sudah meninggal akan tetapi pahalanya senantiasa mengalir kepada kita terus-menerus. Sedekah jariyah yaitu kita bersedekah yang mana kemudian pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Contohnya kita bersedekah, berinfak ataupun berwakaf untuk pembangunan masjid, ya, yang mana masjid ini akan senantiasa terus-menerus digunakan untuk ibadah, untuk kegiatan keagamaan, untuk kajian maupun yang lainnya. Atau kita berwakaf tanah, ya, kemudian di tanah tersebut dibangunkan sebuah sumur, yang mana sumur ini senantiasa bermanfaat walaupun kita sudah meninggal dunia nantinya. Ada pula contoh yang lain adalah untuk pembangunan sarana pendidikan, termasuk di sini adalah yang sedang kita bangun, ya, sarana pendidikan, yang mana ini adalah salah satu sarana pendidikan kita, yaitu sebuah asrama yang mana nantinya akan digunakan untuk tinggal para santri yang mereka sedang berjuang untuk bertolabul ilmi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menginfakkan hartanya dalam bentuk sedekah jariyah, maka insya Allah dia akan senantiasa mendapatkan pahalanya selama wakaf, ya, sesuatu yang tadi dia wakafkan, ya. Misalkan bangunan ini, selama bangunan ini masih dipakai terus-menerus oleh para santri untuk belajar, untuk tinggal, untuk mengaji, maupun amal-amalan soleh lainnya, maka siapapun yang berwakaf, siapapun yang berinfak akan senantiasa mendapatkan pahala dari jariyah atau dari infak yang telah dia sedekahkan dulunya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kami dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair masih membuka lebar kesempatan untuk kaum muslimin sekalian dalam berwakaf, dalam berinfak, dalam rangka pembangunan asrama ini maupun kemudian pembangunan sarana pendidikan yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.